Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Perkenalkan, nama saya Kapten Suprapto, jasa ANT 1. Saya sebagai Kajur Nautika Sekolah Pelayanan Pembangunan Jakarta. Sama ini mau saya utarakan untuk kejurusan kenautikaan. Untuk mapel-mapelnya kurang lebih banyak astronomi, bahan datar, konstruksi, dan stabilitas, isyarat, dan lain-lain. Bersama ini mau saya utarakan kelebihan dari sekolah pelayaran dengan sekolah yang lain yang saya alami. Pelayaran setelah lulus dari sekolah pelayaran ANT 4, Anda bisa langsung bekerja di perusahaan pelayaran dengan pangkat atau jabatan di kapal Marin 3 atau third officer, baik di perusahaan Nusantara maupun perusahaan luar negeri. Bersama ini mau saya utarakan jurusan nautika pada kapal niaga. Anda nanti setelah lulus dari pendidikan ANT 4, Anda akan bekerja di atas kapal-kapal, baik kapal tanker, kontainer, kargo, maupun di kapal ro-ro. Untuk itu, sebelum Anda, anak-anakku sekalian, sebelum untuk mencapai jasa ANT 4 ini, anak kalian kan rola ya, trek laut selama 1 tahun. Untuk kerja di kapal sebagai kadet harus bekerja mengikuti perintah dari chief officer ya. Jadi Anda nanti kerja mulai dari bawah, dari ngetok sampai ngecat sampai ikut jaga dengan Marin 3 ya, jaga jam 088 sampai jam 12.00 untuk siangnya, untuk malamnya jam 20.00 sampai jam 24.00. Dan untuk kerja semua nanti dibimbing dari chief officer, second officer maupun third officer ya, jadi Marin 1, Marin 2, Marin 3. Jadi nanti semua dibimbing, mulai dari untuk tugas jaga, cara mengoperate alat navigasi di anjungan, terus mengenal macam-macam chat dan lain-lainnya untuk posul. Jadi selama 3 bulan nanti kalian kerja ikut posul, kepala kerja ya. Nanti setelah itu baru di anjungan. Untuk itu makanya saya harapkan dalam sekolah pelayaran ini memang harus disiplin harus perlu untuk kapal. Untuk pelajaran nautika kapal niaga, untuk mapel-mapel yang ditempuh, astronomi, bahan datar, konstruksi dan stabilitas kapal, isyarat visual, perlengkapan kapal atau perpal ya, bisa juga kapal dan kecepatan dari. Untuk astronomi, nanti kita bisa menghitung matahari, bintang, bulan. Jadi posisi kapal kita tuh kita cari dengan memakai pelayaran astronomi. Dengan alat-alat yang dipakai biasanya pakai sextant untuk mengukur tinggi matahari maupun bulan maupun bintang, terus pakai almanac nautika dan ilmu pelayaran datar. Kita bisa menentukan posisi kapal kita jam sekian, posisi kapal kita sekian. Nanti kita tahu kecepatan kapal kita juga dari situ. Terus untuk pelayaran datar itu di lab peta ya, menjaga peta untuk dianjungan nanti di kamar peta khusus peta itu ya. Jadi kita bisa mengetahui posisi kapal kita, trek yang kita ambil, terus kita tahu kedalaman laut, bahaya-bahaya di laut, apa aja
itu nanti kita ambil di peta laut, misalnya peta laut ya, peta laut. Terus untuk mengambil peta laut kita ngambil trek, pokoknya kita dari Tanjung Perak ke Tanjung Mas. Kita harus buka peta laut nomor 1 ya, peta laut Indonesia nomor 1 itu singkatan simbol-simbol di situ. Tadi kita utarakan pelajaran astronomi ya. Yang sekarang pelajaran datar. Pelajaran datar otomatis kita di lab peta. Jadi kita mengetahui peta laut itu kayak apa. Itu ada nomor-nomornya ya, sebelah kanan maupun sebelah kiri atas, kanan bawah, dan ada masa berlakunya, masa terbitnya. Terus untuk ngambil trek-trek, pokoknya kita mau ke Tanjung Perak, di Tanjung Perak mau ke Tanjung Mas, kita ambil trek. Itu kita bisa kita lihat simbol-simbol katanya di peta laut nomor 1. Peta laut nomor 1 atau simbol-simbol ini jenis karang apa, ini kapal tenggelam, ini kapal yang tenggelam yang kelihatan apa tiangnya kalau surut, itu semua ada semua kita lihat di peta laut nomor 1. Itu dari pelayanan datar. Terus kalau tambah sebagai astronomi, kita ngambil nanti alat sextant ya. Sextant ya, semua dianjurkan. Terus untuk mapel konstruksi dan stabilitas. Untuk konstruksi itu pelajari bangunan kapal. Dari plat sampai menjadi kapal. Terus untuk stabilitas itu kita untuk menghitung muatan stabilitas kapal. Stabilitas. Terus untuk pelajaran isyarat visual itu isyarat internasional ya. Isyarat internasional baik lewat dari bendera maupun dari visual lampu, bisa kita lihat di pelajaran di isyarat visual. Terus untuk pelajaran kecapan bari itu untuk labnya di lab bari itu untuk pelajari pembuatan tali, cara nyambung tali, kekuatan tali, jenis-jenis tali, dan lain-lain. Terus untuk mapel ini perlengkapan kapal itu selain tali dia untuk mengetahui kemudi, bagaimana posisi kemudi, bagaimana konstruksi kemudi, terus bagaimana jangkar, apa itu jangkar, punyanya jangkar, rantai jangkar, cara nyambung rantai jangkar, itu semua di pelajaran perpal ya, perlengkapan kapal. Terus untuk pelajaran yang lain ada tambahannya seperti. Terus untuk pelajaran P2TL itu penanggalan bukan di laut ya, itu harus dipelajari, ada aturan 1 sampai aturan 37. Jadi untuk kapal berpapasan apa, baik malam maupun siang, kalau siang itu apa, kalau malam itu apa, terus kapal tunda itu bagaimana, mau untuk malam, untuk siang, untuk kapal tunda, untuk kapal perang itu apa, itu nanti di P2TL ya. Nah, itu pelajaran P2TL. Itu aturan 1 sampai aturan 37 kelihatannya. Saya nggak buku apa, karena sudah lama ya. Terus untuk pelajaran ini, pelajaran undang-undang perkapalan itu kita hukum perkapalan ya. Jadi nanti kita melanggar itu hukumnya apa. Terus kapal itu harus ada undang-undangnya. Semua itu di undang-undang perkapalan ya, undang-undang perkapalan. Untuk ini marpol itu untuk lingkungan, jadi marpol itu pencemaran. Jadi pokoknya ada tumpahan minyak, apa yang harus kita atasi, caranya supaya biar nggak nyebar itu. Terus kita buang limbah minyak nggak sembarangan, itu pelajaran di mapel ya, marpol lingkungan dan marpol ya. Kalau yang lain-lain tadi tanya saya masing-masing ya, masing-masing, jadi kita enggak begitu menguasai lah ya, harus kita buka buku. Terus untuk untuk praktek nanti biasanya kalau di lab kita lab navigasi, yang ada lab
bari, lab peta sama lab simulator ya. Kalau simulator sekarang bisa semua diketahui seperti di kapal, persis di kapal. Jadi alat-alatnya, cara operasinya gitu ya. Oke, untuk itu untuk pelajaran mapel. Terus untuk nanti pelajaran praktek tergantung gurunya masing-masing ya. Gurunya masing-masing apa namanya, kayak menjaga peta kan ada teori, ada praktek. Terus apa P2TL otomatis prakteknya di simulator kan. Terus di navigasi prakteknya nanti itu apa sistem navigasi elektronik, kompas dan kemudi. Terus apa lagi, itulah kurang lebih kayak. Kalau kecapan bari nanti di kecapan bari di apa, di lab bari, di kecapan bari sama kecapan bari sama ini mapel ya, kapal, perlengkapan kapal. Oke, untuk pengalaman saya sebagai kapten itu dari NT, sekarang ijazah terakhir saya NT1. Sebelum menempuh yang 1, saya punya NT3 tahun 82. Terus NT setelah punya ini saya ujian lagi NT2 saya tahun 98. Terus 97 ada NT5. Terus NT1 nya tahun 2000. Jadi pengalaman saya sebagai belajar ini dari kapal-kapal tanker, kontainer, ya, kapal berkere, curah, batubara, kapal roros, pernah, dan kapal carrier. Untuk motivasi ya, untuk nanti untuk ijazah yang saya alami ini, saya terakhir NT1, gaji saya sebulan ini 44 ya, 44 juta sebulan ya saya. Jadi untuk motivasi taruna ya, makanya belajar gitu ya. Nah, supaya Anda belajar nanti bisa menguasai semua kapal. Jadi company pun, perusahaan pun senang kalau punya kapten yang pengalaman, pernah di kapal kontainer, pernah kargo, kapal curah, terus kapal low carrier. Sekarang kalau low carrier udah nggak ada ya karena kayu habis. Kurang lebih itu. Oke, makasih, itulah kurang lebih pengalaman saya belajar. Makanya saya promosikan ya, sesuai dengan pengalaman saya. Besok kalian juga pengganti saya ya. Jadi sekarang tidak belajar, nanti ganti kalian semua nanti ya, supaya Indonesia ke laut jaya. Oke, itu aja. Terima kasih atas saran-sarannya dari saya sebagai kajur nautika di SMK Pelayaran. Sebelum saya tutup, nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, tolong tanyakan saya atau hubungi saya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka menyongsong masa pengenalan lingkungan sekolah bagi calon taruna akademi SMK Pelayaran Pembangunan pada tahun ajaran 2020-2021, perlu Anda ketahui di landing SMK Pelayaran Pembangunan saat ini ada 2 kejuruan, yaitu jurusan Nautika Pelayaran Niaga dan jurusan Teknika Kapal Niaga. Adapun kepala jurusan Teknika Kapal Niaga saya baca diri Sugiarto sebagaimana terlampir dalam CV saya. Saya Sugiarto, tempatnya lahir Semarang 26 Januari 52, bangsa Indonesia, posisi nikah dengan anak 3, cucu saya 6.
Tempat tinggal saya Jalan Galuh 5, Nomor 4, Alam Cilinde, Ciputat, Tangerang Selatan. Adapun pendidikan yang saya miliki, saya lulus SD tahun 1964 di Belanggu, Klaten. Saya lulus SMP tahun 1967 di Belanggu, Klaten. Dan selanjutnya saya melanjutkan STM Pelayaran di Semarang, tamat tahun 1970. Karena saya ingin menjadi pelaut, maka saya masuk di Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang atau APNI. Saya lulus dari APNI tahun 1974. Selanjutnya saya bergabung di Perusahaan Pelayaran Niaga Indonesia atau PNI. Adapun ini riwayat pelayaran saya di PNI. Sebagai kadet, saya di PNI tahun 1972, bekerja sebagai masinis tahun 1974 di kapal Sangi dari PT PNI. Saya bergabung di PNI dari tahun 74 hingga 2006. Saya pensiun dari PNI tahun 2008. Selama masa pensiun, saya berlayar di luar negeri atau ke India membawa kapal keruk yang dicatat di sana. Saya mengoperasikan kapal keruk di India. Kurang lebih 3 tahun saya berlayar di kapal-kapal swasta. Adapun yang terakhir saya berlayar di Noah 1 dari Cina Utara sampai Australia dalam satu road trip kurang lebih 28 hari. Gaji yang saya terima ya cukup kecil, cukup besar juga dibanding Indonesia, kira-kira 4.500 US saja pada waktu itu. Nah, untuk kalian semua selama belajar di SMK Pelayaran Pembangunan, jika kalian mengambil jurusan mesin, di mesin itu ada beberapa pesawat yang menggerakkan kapal supaya kapal itu bisa berlayar dengan tenang, aman sampai tujuan. Ada mesin penggerak utama. Mesin penggerak utama biasanya yang saya alami adalah mesin diesel. Mesin diesel ada 2, mesin diesel 2 tak dan mesin diesel 4 tak. Dan semua nanti bisa mempelajari semua itu dan akan dibimbing oleh guru-guru senior, guru-guru alumni dari pelayaran. Selain mesin penggerak utama, ada juga untuk menopang agar mesin penggerak utama bisa berjalan normal, harus ditopang dengan mesin bantu. Mesin bantu adalah untuk memberikan power untuk menjalankan pompa-pompa, misalnya pompa pendingin, pompa pendingin air laut, pompa pendingin air tawar, untuk pendingin ruangan, AC sentral biasanya, serta untuk alat-alat mandi, masak, semuanya nanti disuplai oleh generator. Generator biasanya di kapal ada 3. Jadi selama berlayar biasanya yang dipakai adalah 2 generator. Dan jika
Di pelabuhan cukup dengan satu generator saja, kecuali pada saat di pelabuhan ada kegiatan pembangunan, biasanya 2 generator paralel. Nah, untuk itu semua Anda nanti bisa mempelajari dengan tekun, rajin, dan disiplin. Yang penting tekad untuk mencapai cita-cita. Selain pesawat Bandung, kalian juga nanti akan diajarkan MAPOL atau Marine Pollution, atau mencegah polusi di laut. Itu nanti pelajarannya akan diajarkan oleh guru yang spesialis, mengajarkan MAPOL, mengajarkan mesin penggerak utama, mengajarkan pesawat bantu, jalan listrik. Itu semua akan kita pelajari, akan dipelajari, akan diberikan kepada Anda sekalian. Selain MAPOL juga ada dinas jaga. Dinas jaga nanti yang akan mengaku adalah saya sendiri. Begitu juga mesin penggerak utama, saya sendiri yang akan mengakunya. Untuk itu, mari kita bersama-sama bergabung di SMK Pelayaran Permakmuran untuk mewujudkan cita-cita sebagai pelaut yang andal. Insya Allah semua itu akan bisa tercapai asal kalian semua mempunyai tekad, rajin, disiplin, menuntut ilmu, tidak sering bolos tentunya. It's going down for real. It's going down for real.